Selanjutnya tampilannya akan berbentuk seperti ini. Pada tampilan SolidWorks ini terdapat bagian-bagian, yaitu bagian daerah sebelah kiri tampilan ini dinamakan Fitur Manager. Kemudian di daerah-daerah yang saya tunjukkan menggunakan kursor ini dinamakan Command Manager. Dan ini bagian tempat untuk kita nanti membuat sebuah bendanya nanti. Selanjutnya itu di bagian Fitur Manager ini ada tampilan-tampilan seperti Property Manager, Configuration Manager, DIM, dan lain-lain. Dan di bagian Fitur Manager ini terdapat history yang nantinya akan menyimpan langkah-langkah yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini juga ada front plan, top plan, and right plan. Plan ini digunakan sebagai bidang kerja pada saat kita akan membuat sebuah sketch atau akan membuat benda nanti. Front plan ini maksudnya adalah bidang kerja yang kita buat untuk membuat benda dengan arah pandangnya ke depan, dan top plan ini digunakan untuk membuat benda yang arah pandangnya ke atas, dan right plan ini digunakan untuk membuat benda dengan arah pandangnya ke samping. Kemudian di Command Manager ini terdapat fitur, sketch, surface, dan lain-lain. Saya akan menunjukkan pada Command Manager fitur. Di Command Manager fitur ini terdapat macam-macam toolbar yang dapat kita gunakan pada saat ingin menggambar sketch di plan atau di bidang. Contohnya yaitu ada line, circle, spline, rectangle, dan lain-lain. Kemudian di Command Manager sketch ini terdapat Smart Dimension, di mana untuk mengatur ukuran suatu sketch yang kita buat. Nanti akan saya contohkan. Setelah itu, di Command Manager fitur ada tampilan menu seperti ini yang digunakan untuk membuat sketch menjadi gambar yang optimal atau mengubahnya menjadi 3 dimensi dengan cara extrude boss atau revolve boss dan lain-lain. Nanti kita akan mempelajarkannya satu-satu dari fungsi-fungsi fitur yang ada di sini di modul-modul berikutnya. Selanjutnya, mari kita mulai latihan modul 1 ini. Di modul 1 ini, kita akan membuat sebuah part yang bernama aksis. Sebelum kita memulai modul 1 ini, lebih baiknya kita membuat langkah kerjanya terlebih dahulu. Kita lihat pada modul halaman pertama yang ada gambarnya itu ya. Kita lihat pada halaman pertama ini terdapat gambar aksis atau poros. Nah, di modul 1 ini kita akan membuat gambar seperti ini dengan menggunakan sketch yang bernama circle, dan kita akan menggunakan fitur-fitur untuk membuatnya menjadi 3 dimensi dengan ukuran diameter yang berbeda-beda. Langsung saja kita mulai latihannya. Pertama, kita ubah dulu ukuran dari SolidWorks ini sendiri dengan cara perhatikan pada kursor yang saya tunjukkan di bawah sebelah sini. Klik sekali menggunakan tombol sebelah kanan dan mengganti ukurannya menjadi mmgs. Kenapa kita ganti menggunakan mmgs? Karena kita menggunakan standar ukuran yaitu milimeter, gram, and second. Setelah mengatur ukurannya, kita dapat menentukan bidang kerja di bagian sini. Kita memilih bidang kerjanya pada daerah fitur manager yang di sebelah sini. Pada modul 1 ini kita menggunakan right plan. Kenapa? Karena kita akan membuat benda yang arah pandangnya itu ke arah samping, sehingga kita memerlukan bidang yang arahnya ke samping, yaitu right plan. Untuk
membuat bidangnya tampil di daerah bidang kerja ini dengan cara klik right plan menggunakan tombol mouse sebelah kiri, klik sekali. Kemudian jika sudah diklik sekali akan muncul tampilan right plan di bidang kerja berwarna biru seperti ini. Tetapi ini arahnya masih menyusahkan kita untuk membuat sketch. Nah, untuk memudahkannya kita harus memutar bidang ini agar arah pandang bidang ini tuh ke arah kita dengan cara mengklik tombol normal tuh, yaitu dengan tandanya panah ke atas seperti ini ya. Nah, jika kita sudah klik ini kemudian seperti ini yang hilang, kita dapat mengklik ini kemudian kita klik tombol mouse sebelah kanan, maka tampilannya akan muncul. Kita pencet normal tuh. Nah, bidangnya kan sudah arah ke kita. Jadi, kita akan menggambar sketchnya dengan cara klik tombol sketch yang ada di sini yang saya tunjukkan menggunakan kursor. Yang di sebelahnya fitur, kita klik sekali menggunakan tombol sebelah kiri. Nah, di sini kita memilih, di sini kita memilih sketch yang berbentuk lingkaran atau circle. Kita memilih circle, kemudian arahkan kursor ke titik origin sampai ada bulatan merah seperti ini. Klik sekali menggunakan tombol mouse sebelah kiri. Kemudian geser mouse menjauhi titik origin. Ukurannya ini masih sembarang ya. Kemudian kita klik sekali lagi menggunakan tombol mouse sebelah kiri dan jadi lingkaran yang tepat di titik origin. Nah, selanjutnya kita akan memberi ukuran pada lingkaran yang sudah kita buat ini dengan cara klik Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini berarti fungsinya untuk memberi ukuran dari sketch yang kita buat. Caranya kita arahkan kursor tepat pada garis lingkaran sampai garisnya ini berubah warna menjadi oranye seperti ini, dan kita klik sekali menggunakan tombol mouse sebelah kiri untuk memberi ukurannya. Kita klik, kemudian kita geser kursor menjauhi dari tepi garis, mau ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, sembarang, ini terserah. Kemudian untuk memberhentikannya kita dengan klik sekali menggunakan tombol mouse sebelah kiri dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini itu digunakan untuk memasukkan angka yang sesuai pada modul, yaitu langkah ke-11. Kita dicek ya di modulnya, modul 1 langkah ke-11 dengan ukuran sebesar diameternya 30 mm. Setelah kita tuliskan ukurannya di kolom tampilan ini, maka kita klik checklist yang ada di sini menggunakan tombol mouse sebelah kiri. Dan ukurannya akan berubah. Nah, semisal nih kalian melakukan kesalahan memberi ukuran. Ukurannya ini dapat diubah dengan cara klik double pada ukuran yang di sini yang saya tunjukkan di kursor. Kita klik double menggunakan tombol sebelah kiri dan tampilannya ini akan muncul kembali, dan di kolom sebelah ini kita dapat mengganti ukuran yang sesuai pada modul. Kita klik checklist kembali dan jangan lupa untuk checklist di sebelah sini. Nih kan lingkarannya sudah jadi sketch lingkarannya. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan memberi ketebalan pada sketch ini atau membuatnya menjadi 3 dimensi. Dengan apa? Kita pertama klik tombol fitur yang ini yang saya tunjukkan menggunakan tombol mouse sebelah kiri. Kemudian kita klik extrude brush. Nah, klik extrude brush ini digunakan untuk memberi ketebalan pada sketch yang kita buat atau membuatnya menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, cara kerja extrude brush ini ada 2 cara. Yang pertama, kita dapat menggeser arah panah ini
kita arahkan kursor terlebih dahulu ke arah panah sampai panahnya ini berwarna oranye seperti ini. Kemudian setelah sudah oranye, kita klik, kemudian tahan kliknya, kita tahan, kita drag ke kanan sampai ukurannya yang kita inginkan. Sesuai di modul langkah ke-14, ketebalannya tuh berukuran 80. Nah, setelah di warna hijau ini, ukuran di hijau ini udah mencapai 80, kita dapat melepas tombol klik yang kita tahan ini pada mouse. Kemudian sketch akan berubah menjadi seperti ini. Nah, cara keduanya ini sebelumnya kita gini. Cara keduanya kita dapat menggunakan tampilan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, untuk tampilan ini kita dapat mengubah ketebalannya tuh hanya dengan memasukkan angka pada kolom ini. Angkanya sebesar 80 dan bagian directionnya menjadi blind. Kenapa? Karena kita memberi ketebalan pada satu sisi saja, yaitu yang arah ke samping kanan. Setelah benar 80 dan blind, kita dapat mencek-listnya. Dan penggunaan fitur pertama extra brush telah selesai. Nah, untuk mengubah arah pandang ini kita dapat menggunakan scroll mouse, yaitu dengan cara mengklik tombol scroll, kemudian kita tahan, terus setelah itu kita drag, terus gerakan ke arah yang kalian mau. Nah, seperti ini ya contohnya. Setelah itu untuk memberhentikannya kita tinggal melepas tombol yang kita tahan ini ya, kita lepas dan tidak bergerak lagi. Nah, selain itu kita dapat memperbesar objek dan memperkecil objek. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan scroll lagi, yaitu kita putar scrollnya ke atas untuk memperkecil objek dan putar scrollnya ke bawah untuk memperbesar objek. Pada saat memperbesar atau memperkecil objek ini, diusahakan arah kursornya itu ada di bagian objek ini ya, agar pembesaran atau pemperkecilannya itu bendanya itu tidak tetap ada di tengah. Semisal nih, kita memperbesarnya di luar dari benda, maka benda akan menjauh dan bisa hilang. Nah, kalau hilang gini, gak usah panik, bisa dimunculkan kembali dengan cara kita lihat arah kursor yang saya tunjukkan. Di bagian view orientation, kita dapat klik menggunakan tombol klik mouse sebelah kiri. Kemudian kita dapat memilih bagian-bagian ini, atau di normal tuh juga akan muncul kembali di tengah. Kalau ini akan bentuk seperti awal. Selanjutnya, kita akan belajar menggunakan fitur extra cut. Nah, fitur extra cut itu adalah fitur yang digunakan untuk memotong atau melubangi sebuah objek atau benda yang bentuk 3 dimensi. Untuk contoh penggunaannya akan dilanjutkan oleh Mas Bima.